Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang senantiasa kita panjatkan dan telah memberikan kita kesempatan, nikmat kesehatan dan nikmat iman untuk bisa melaksanakan salat Jumat di masjid ini. Lalu kedua kita kirimkan salam dan salawat kepada baginda kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya kelak di akhirat. Selanjutnya kami menghimbau kepada para jemaah yang sudah ada dalam masjid agar bisa mengisi saf-saf depan dan yang membawa alat komunikasi mohon dinonaktifkan terlebih dahulu, dan kepada anak-anak agar tetap tenang, tidak berisik demi kekhusyukan ibadah kita bersama. Dan kepada jemaah yang masih ada di luar agar bisa mempercepat langkahnya ke dalam masjid sebelum khatib berada di atas mimbar demi keutamaan pahala salat Jumat. Selanjutnya kami akan melaporkan kondisi keuangan di masjid sebagai berikut. Jumat minggu lalu tanggal 10 Mei 2024, saldo Jumat 1.226.500, kotak amal sebanyak 395.000, kemudian donat tetap sebanyak 50.000, kemudian selanjutnya pengeluaran Jumat lalu booking sebanyak 250.000, kemudian token listrik 203.500, kemudian kebersihan sebanyak 375.000, kemudian air 2 dos sebanyak 24.000, kemudian pisau sebanyak 4.000. Total saldo aktif masjid hari ini sebanyak 859.000. Kemudian kami pengurus masjid mengucapkan jazakumullah khairan kepada para jemaah dan donatur tetap yang telah membelanjakan sebagian hartanya di jalan Allah. Mudah-mudahan Allah membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda. Amin. Kemudian yang akan bertindak sebagai khotib sekaligus imam adalah Ustaz Muhammad Fitri Al-Qadri. Dan yang bertindak sebagai muazzin adalah Ustaz Ismail. Demikian penyampaian ini. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian al-Fatihah sudah kita terima. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن حي على Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu yudhillu man yasha' wa yahdi man yasha' 'ala siratin mustaqim. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa habibuhu arsalahu ila kaffatan linnas basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Allahumma fasalli wa sallim ala hasan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال وإذا سألك عبادي عني فعني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث كنت هزينة خافية أخبطت أن أعرف فخلقت الخلق فتعرفت إليهم فعرفوني. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Masyarakat muslimin, terutama sebatan dulu pengalabir pengasihnya kakak. Uru-uruna tinakana kami na suku, tinakana kami na malapir. Maiki nagi masing apa syukur itu mampu ditawat-tawat menghargai Allah Subhanahu wa taala. Ia bikarain apa lu singar di barang bantah. Ia bikarain kenayasan propatna.
na iya dikarai tasan berapa mahalluk. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengabadikan di dalam Al-Qur'an, laisa kamitslihi min syai'. Tidak ada yang setara dengan. Ia berkarai mensaringi Allah siapa dia itu. Baik itu nikmat kesehatan, kesempatan, nikmat hidup, terlebih khusus nikmat iman dan Islam. Secanggih apapun alat yang diciptakan oleh manusia, tidak akan mampu menghitung-hitung nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya engkau menghitung-hitung nikmat kata Allah, maka kamu tidak akan mampu menghitung. Nah, ia milik Allah bukti syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bukti malatas yang dapat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia menghadap di tempat malam ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuli anggaukan isi kontu pada tanah dan orang yang itu sampai di masa jauh. Negara luar salam serta salawat tak lupa pula kita curahkan keharibaan junjungan kita, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Nabi sekaligus Rasul yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai uswatun hasanah wa rahmatan lil alamin. Contoh yang terbaik, ikutan yang paling sempurna. Mudah-mudahan kita semua menjadi pengikut Rasulullah yang sesungguhnya, senantiasa mencontohkan perbuatannya, mensifatkan sifatnya di dalam kehidupan kita di muka bumi ini. Dialah Nabi yang mengajarkan kita tiada Tuhan selain Allah, dan dialah Nabi yang memperjuangkan seluruh jiwa dan raganya untuk menegakkan agama Islam, agama yang selamat lagi diselamatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukti kecintaan kita kepada Rasul bukan hanya sekedar di lisan bahwasanya kita cinta kepada beliau, tetapi bukti kecintaan kita bagaimana kita menghidupkan sunnah-sunnahnya di dalam kehidupan kita di muka bumi. Sehingga kata Rasulullah, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, sungguh ia telah mencintaiku, dan barang siapa yang mencintaiku bersama aku di dalam surga. Masyaallah muslimin, kau serbatkanku tuli para berpengasih kakak. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini tidak lain ialah untuk beribadah kepada Allah. Tidak lain ialah untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dia telah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada Allah. Dia cukup jari jika segala rupa Allah pasangan untuknya oleh hati. Menyembah di sini bukan hanya sekedar menginginkan sembahyang, rukusuk selesai persoalan. Tidak seperti itu hadirin yang berbahagia. Tetapi menyembah kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik di dalam ibadah salat kita maupun di luar ibadah salat. Jangan sampai kita rajin ke masjid, rajin mengintai sembahyang, hingga pantaran masih kan di luar dari ibadah salat kita masih senantiasa melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Karena kenapa? Kita tidak merasa diawasi oleh Allah, merasa tidak sini dikerayakan, sehingga jika kita mengerjakan suatu perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, kita merasa tidak diawasi oleh Allah.
karena kita merasa tidak dikenal oleh Allah. Bagaimana kita merasa dekat kepada Allah kalau kita tidak kenal? Sudah berapa banyak, sudah berapa lama kita memakai hidup Allah ditempuhkan dari doanya, tetapi kita tidak mempergunakannya. Bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jangan sampai la usin waktu nasarek karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, lamun tertipai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti kisah Allah tanah kamai. Dan tujuan kita beribadah hanya untuk Allah. Sehingga Allah bersumpah, wal asr, demi masa dan waktu, innal insana lafi khusr, sungguh manusia dalam kerugian. Rugi kenapa? Nasarek waktu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk angisai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala bertempuh dari Noah, untuk dimanfaatkan bertempuh dari Noah. Bagaimana kita bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi kita malah menyia-nyiakannya. Coba kita renungi bersama. Coba renungi pada diri kita. Jangan sampai kita hanya mengejar dunia. Dunia hanya ketiban, hanya sementara. Cepat atau lambat kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang mesti kita sombongkan pada diri kita? Apa pengakuan? Coba orang yang hidup di zaman Rasulullah, saking cintanya ingin mengenal Allah, dia mempertanyakan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada seorang warga Badui, Badui balaga kita mengikutan dengan kita. Apa perkataan warganya? Ya Rasulullah, akarimul Rabbuna fanunadi, amba'idu fanunadi. Ya Rasulullah, di mana Tuhan kami? Kemana kami? Saking cintanya ingin mengenal Allah, sehingga di dalam kehidupannya dia merasa dekat kepada Allah. Amba'idu fanunadi. Jika Tuhan kami itu jauh dari kami, maka kami akan memanggil dengan suara yang lantang. Coba kembalikan kepada diri kita. Apa kita sudah merasa dekat? Apa kita sudah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pada saat itu, salah seorang sahabat pun bertanya, aku tidak tahu ya sahabat. Apa pertanyaan sahabat? Ya Rasulullah, aina Rabbuna? Di mana Tuhan kami? Kami keren. Coba bayangkan, sahabat pun bertanya kepada Rasulullah tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yang hidup di segala sekarang ini, betul ini. Antum tuh ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antum tuh ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai dituntut ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kusari kotama saya kapatnya kenusinga. Sembilan dia. Kita berpoya-poya dengan dunia, lupa dengan akhirat. Ini hanya persinggahan semata. Jika apa kejadian berpoya, peristiwa apa yang terjadi pada saat itu hadirin yang berbahagia. Sangat kita jatuh. Waktu aku tanya dengan warga iya sebagai sahabat kan, sangat nak dia. Dan sudah jawab pertanyaan tersebut. Sehingga turunlah ayat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi 'anni fa inni qarib
jika ada hamba-hamba bertanya kepadamu, "Ini tentang aku," kata Allah, "tentang negara-negaranya. Wa ini qarib, sesungguhnya aku dekat," kata Allah. Jika terjadi dekat kembali ada takut, tetapi kita merasa jauh dari Allah. Karena kenapa? Kita tidak mengenal Allah Subhanahu. Kalau kita berbicara tentang kedekatan Allah dengan hamba-Nya, tidak ada kaitannya sama sekali dengan Tuhan dan waktu. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sifatnya qiyamu bi nafsi, berdiri sendiri. Jadi jangan tanyakan tempat dan waktu, karena tempat adalah makam dan waktu adalah zaman. Jauh sebelum adanya itu hadirin yang berbahagia, Allah telah ada dalam kesendirian. Sehingga dijelaskan dalam hadits qudsi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kuntu hazinatan khafiyatan akhbartu an u'rafani fa khalaqtu al-khalqa fa ta'arraftu ilayhim fa'arafuni." Aku suatu perbendaharaan yang tersembunyi, kata Allah. Aku sangat cinta yang dikenal. Era istri, maka aku cintakan. Maka aku perkenalkan diriku kepada mereka, maka mereka mengenalku. Jadi siapa yang akan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala jika tidak ada yang bersamanya? Ini ayat sabian karena karena pasangan Allah Ta'ala kalau bukan karena ciptaannya. Ya tahu ini angisnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasabah iya betul karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikat dia betul dikiranya pada karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya tercipta dari ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hadirin yang berbahagia, sesungguhnya aku dekat di dalam ayat tadi tentu bicara sifat Allah. Kita berbicara tentang sifat, bahwa ada 7 sifat fitrah Allah yang Allah titipkan kepada tiap-tiap diri manusia. Ini yang pertama ialah kodrat, iradat, ilmu, hayat, sama dan basar. Kodrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar dan kalamnya. Era kulli asy talla sampai ciri pakaikan siapa langit. Allah yang maha hidup, ikat ke dalam pakaian. Allah yang maha melihat, ikat ke dalam pakaian. Jadi Allah yang maha mendengar, ikat ke dalam langit. Kita la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa yang mesti kita sombongkan? Hadirin yang berbahagia, cepat atau lambat penglihatan yang Allah berikan kepada kita pasti akan kembali kepada Allah. Pendengaran yang Allah titipkan, pakanaka, hidup yang Allah titipkan pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hanya hak batil, bukan hak milik. Lantas apa yang kita mesti sombongkan? Apa kita merasa jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga pandangan-pandangan yang Allah berikan ini kita memandang dengan apa? Pandangan-pandangan yang buruk. Pendengaran yang kita pakai, yang Allah titipkan kepada kita, kita hanya mendengar yang buruk, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkataan ini, apa kita senantiasa memakai dengan kata-kata kotor, padahal semua hanya titipan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang akan mempertanggungjawabkan. Jika bapaknya yang dijawab di tempat dari bawahnya, inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Dia tu kuutus ke surga tunggal di kayu bertahun. Pasang kali ajari sahabat bersikap tukang bukan. Wa mubasysyiran wa nadhira, sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Ini yang nyata pada diri kita. Irkaji apalah. Irkaji lagi dari kami apalah. Lapar tempat-tempat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melarang kita, jangankah engkau mendekati yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Inilah sifat yang dititipkan oleh Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala berkata dekat melalui sifat, karena Allah dan sifatnya adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Sebagaimana dalam hadits qudsi Rasulullah SAW bersabda, al-insanu sirri wa sirri sifati wa sifati la ghair. Antu tahu rahasiaku, nampun rahasiaku antu sifatku, nampun sifatku dengan marah ingat ini terang. Tidak lain adalah aku, kata Allah. Jadi marilah kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, "Inna Allah kana 'alaikum raqiba." Sesungguhnya Allah selalu menjagamu dan mengawasimu. Kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga bagaimana kita melahirkan segala titipan-titipan Allah ini yang ada pada diri kita dengan sifat-sifat baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kita lahirkan di pandangan kita lahirkan di pendengaran kita, perkataan kita, gium-gium dari mata, segala gerakan kita. Inilah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mayyuti'ir Rasulullah faqad ata Allah. Nenek dari sebab gunakan dari Allah Subhanahu wa taala segala tubina antu taati maka dengan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa bermesraan dan bercinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi 'allamal insana ma lam ya'lam wa 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله ما تصنعون. أكيد الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن
الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Luruskan dan lepaskan saf dari kesempatan salat berjamaah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الله مع الصابرين ولا تكونوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط
الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Motor